Ya, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat bersama saya Hendri Saputra dan Muhammad Nurimansyah. ya, Dok, sore ini kita membahas tema mengenai apa ini, Dok? Ya, kita sore ini akan membahas terkait penyakit yang umum dijumpai di rumah sakit dan masyarakat ya, namanya hepatitis. Nah, nanti penyakit hepatitis ini akan dijelaskan oleh ahlinya ya, yang kita nanti-nanti. Beliau cukup banyak menangani pasien-pasien hepatitis di rumah sakit. Nanti kita akan gali informasinya seperti apa pasien-pasien hepatitis itu, gejalanya, bagaimana penyakitnya, dan sampai ke penanganannya gitu ya. Nah, Anda yang memiliki pertanyaan seputar hepatitis ini juga bisa langsung bergabung bersama kami di line telepon 0274 580 800. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita sore ini. Beliau adalah Dr. Anna Fauziati, MSc, SPPD. Selamat sore, dokter. Apa kabar? Selamat sore Mas Henry, alhamdulillah kabar baik. Senang sekali bisa bertemu di sini. Iya, alhamdulillah senang sekali juga. Mungkin juga di antara pemirsa selama ini juga butuh pertanyaan seputar ini, membutuhkan jawaban bagaimana hepatitis ini, cara penularannya kan juga di masyarakat banyak jenisnya begitu ya Dok ya, hepatitis A, B, C dan lain sebagainya, dan pemerintah pun juga telah mengeluarkan vaksin untuk mengurangi jumlah penderita ini pada usia lanjut begitu. Nah, apa sebetulnya hepatitis ini Dok? Yang orang tahu kan hepatitis adalah disfungsi dari organ hati atau liver yang kemudian bisa menyebabkan ya banyak hal begitu yang terganggu dari organ tersebut. Nah, apa sebetulnya ini hepatitis ini, Dok? Ya, gini ya Mas Henry dan Dokter Iman ya. Kita akan bahas hepatitis ya. Jadi hepatitis itu adalah suatu peradangan dari organ yang disebut dengan hati atau nama lainnya hepar atau liver. Itu yang berada di organ perut ya, dalam perut maksud saya, di bagian atas sebelah kanan ya. Penyebabnya itu bisa banyak sekali ya. Nah, bisa disebabkan paling banyak oleh infeksi virus ya, yang kita kenal ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan juga mungkin ditemukan juga hepatitis D, E, F, dan seterusnya ya, sampai dengan G menurut referensi itu. Kemudian bisa disebabkan oleh bakteri juga bisa ya, kemudian juga ada parasit ya, misalnya malaria dan juga cacing hati, cacing pita hati ya. Kemudian yang bukan disebabkan oleh infeksi itu bisa pada apa saja, itu bisa karena toksin ya, penggunaan obat-obatan tertentu ya. Kemudian juga bisa karena non-alcoholic fatty liver disease atau yang kita sebut kita kenal dengan NAFLD atau nama lainnya non-alkoholik steatohepatitis ya. Apa itu, Dok? Itu terkait dengan sindrom metabolik dan juga dislipidemia yang mungkin kolesterol tinggi, trigliserid tinggi dan kegemukan itu ya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh proses autoimun. Misalnya pada penderita sistemik lupus eritematosus atau SLE itu bisa, dan juga bisa karena zat-zat kimia seperti timbal, plembem ya, juga misalnya obat-obat untuk pembasmi serangga ya, dan juga pembasmi rumput, herbisida ya, untuk pestisida, insektisida itu juga bisa menyebabkan gangguan hati bila terkontaminasi pada seorang manusia. Mungkin itu penjelasannya. Nah, Dok, apakah dengan banyaknya jenis hepatitis ini sampai tadi G begitu ya, Dok? Iya, itu kalau itu yang jenis virusnya. Yang jenis virusnya, apa yang kemudian membedakan dari masing-masing jenis hepatitis itu? Ya, kalau untuk virus hepatitis sendiri kita mengenalnya menjadi dua ya. Ada yang ditularkan secara fekal oral itu dari makanan yang dikonsumsi yang terkontaminasi virus. Bisa juga dari yang disebut dengan blood transmitted disease. Blood transmitted disease itu berarti ditularkan melalui darah. Bisa dari luka yang terkontaminasi oleh darah pasien yang sudah hepatitis ya, atau dari transfusi darah yang tidak terlacak hepatitisnya ya. Kemudian bisa juga dari unsafe sex, artinya hubungan seksual yang tidak aman. Jadi dengan orang yang menderita hepatitis ya.
Nah, yang contoh yang disebarkan melalui fekal oral itu melalui makanan itu adalah hepatitis A. Tapi kemudian hepatitis B, C, D itu dari blood transmitted disease. Kalau E juga dari makanan juga. Nah, yang FG itu hanya beberapa case report dari luar negeri mungkin yang sudah punya alat deteksinya gitu ya. Nah, yang paling banyak di Indonesia ya hanya HA, B, C itu. A, B, C ya itu ya, yang paling sering banyak ditemukan. Ya, mungkin sama yang ada lagi D, tapi sangat sedikit gitu. Kalau jumlahnya di Indonesia sendiri semakin meningkat atau iya. turun, Dok? Kalau menurut data riset kesehatan dasar dari tahun 2013 ke 2018 kan riset setiap 5 tahunan ya oleh Kementerian Kesehatan, itu sebenarnya sudah menurun ya. Kalau dulu itu 7,1%, itu kalau menurut yang terbaru Riskesdas itu hanya 0,4% ya. Nah, keberhasilannya itu terutama di prevalensinya tadi ya, terutama disebabkan atau akibat dari sudah masifnya imunisasi hepatitis B. Hepatitis B. Ya, untuk yang tersedia adalah vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B. Kalau C belum ada vaksinnya. Belum ada vaksin, tetapi kasusnya ada, Dok, yang hepatitis C? Ada kasusnya. Nah, kalau misalnya udah terdeteksi hepatitis C, biasanya memang langsung diberikan terapi antivirus. Ya, Dokter Iman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dokter Ana. Ternyata cukup banyak dan itu dekat dengan keseharian kita. Tadi bisa ditularkan dari makanan, kemudian dari cairan-cairan untuk membasmi serangga, untuk rumput dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, apakah ini juga menjadi satu peringatan tentu saja untuk kita semua bahwa penularan ini dekat dengan kebiasaan kita sehari-hari, begitu ya, Dok ya? Mungkin ada pengalaman dari dokter sendiri nggak sih terkait dengan hal ini yang kemudian menyebabkan banyaknya kasus hepatitis? Ya, dari pengalaman ya waktu dulu menjalani koas gitu kan. Nah, itu ada beberapa kasus memang seperti di tahun 2022 itu cukup berkembang ya wabah hepatitis ini gitu, dokter. Jadi saya sempat menemui waktu itu sampai beberapa pasien itu dikirimkan ke ICU karena sudah parah. Itu dikarenakan penyebarannya melalui makanan, dokter. Kemudian juga waktu itu kebetulan mungkin banyak santri gitu ya yang hidupnya mungkin di asrama, kemudian kurang bersih dalam menjaga kebersihan tempat tinggalnya seperti itu, karena kan biasanya kekurangan santri sibuk ya, Mas. Sibuk, jadwalnya padat. Nah, kemudian makannya juga mereka bersama sehingga mengakibatkan kurang bersihnya alat makan dan lain sebagainya, sehingga waktu itu dikirim ke rumah sakit dan ya cukup banyak kami tangani seperti itu ya, sudah sampai urinnya seperti teh, kemudian kuning sekali kulitnya, matanya, dokter di skleranya seperti itu. Nih dokter juga menyiapkan materi loh, Mas. Ya nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebetulnya kebiasaan-kebiasaan itu mungkin juga tidak hanya di lingkungan asrama saja, tetapi juga di beberapa tempat yang dimana alat makannya bersama-sama, begitu ya, Dok ya, di rumah makan atau di tempat-tempat yang publik yang orang makan di satu tempat dengan menggunakan perkakas makan yang sama, begitu. Nah, apa yang sebaiknya keputusan bijak agar kita terhindar dari hepatitis ini, Dok? Sebelum dijawab, Dok, ada penelpon dulu yang sudah bergabung di ujung telepon di 0274580 800. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Apakah sudah tersambung? Dengan siapa? Di mana ini? Halo? Apakah bisa mendengar suara kami di sini? Selamat sore. Ya, selamat. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ya. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ya, aja, Mas. Iya, dengan Ibu siapa, maaf? Halo. Iya, halo. Ya, langsung saja Ibu, silakan. Iya, silakan Ibu. Oh, tersambung. Mungkin bisa dicoba lagi di 0274580 800. Nah, Dok, menyambung tadi apa yang disampaikan Dr. Iman tadi, kebiasaan-kebiasaan atau langkah yang bijak apa sebetulnya yang bisa diambil agar terhindar dari hepatitis ini, Dok? Ya, kalau untuk hepatitis A tadi yang melalui makanan ya, fekal oral, maka kita harus pertama itu dari yang mau
menyajikan makanan maupun yang mau makan selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan ya, atau sebelum menyiapkan makanan. Itu akan mengurangi kemungkinan untuk menyebarkan kalau misalnya ada yang terkena hepatitis A seperti itu ya. Yang kedua tentunya juga higienitas dari makanan itu sendiri, cara pengolahannya ya. Nah kemudian kalau ada dari misalnya pegawai restoran atau rumah makan itu yang mengalami sakit hepatitis harus segera diperiksakan, dan tanda-tandanya dia antara lain demam, kemudian mata kuning, kemudian nyeri perut ya, nyeri ulu hati, mual muntah, dan kencingnya berwarna seperti itu harus periksa ke dokter dan mungkin diistirahatkan dulu, supaya dia sampai betul-betul sembuh dan tidak menularkan lagi. Baik, ada yang sudah bergabung lagi, kita coba. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak atau Ibu di mana ini? Apakah sudah bisa mendengar suara kami? Nampaknya terputus, bisa dicoba lagi di 02745800800 karena kita membahas mengenai seperti yang Dokter Iman katakan tadi, ini banyak termasuk salah satu penyakit yang banyak kasusnya dijumpai di rumah sakit. Iya. Mengapa itu, Dok? Iya, jadi kasus hepatitis itu butuh perkembangan waktu yang lama untuk sampai gejalanya itu muncul gitu, Mas. Oh, nah, masa inkubasinya cukup lama. Mungkin nanti bisa diterangkan lebih lanjut oleh Dokter Ana. Tapi kenapa kok baru pasien itu datang? Ya ketika gejalanya itu sudah parah, sampai pasien ini mungkin sampai tidak sadar waktu itu, baru dia datang ke rumah sakit. Kalau cuman baru terlihat kuning itu, kalau bukan tenaga medis mungkin kan kurang awas ya, kurang dapat melihat itu sebagai suatu gejala yang tidak normal kan, seperti itu. Nah, biasanya kalau masih kuning-kuning itu masih dibiarkan gitu. Kemudian nanti kalau sudah parah, sudah urinnya berubah menjadi teh, mungkin dia sudah lemas, baru dibawa ke rumah sakit gitu, karena tidak bisa ditangani. Kuningnya ini, Dok, dari pertama kali kita bahas masa inkubasi tadi ya, Dok, dari pertama kali terjangkit oleh virus atau oleh penyebab apapun itu, ketika menjadi kuning area matanya begitu, butuh waktu berapa lama, Dok? Ya, kita mengenal yang disebut dengan masa inkubasi ya, dari pertama kali kontak virus itu ke dalam tubuh kita itu membutuhkan waktu untuk bisa berkembang menjadi ada gejala atau tidak. Itu disebut dengan masa inkubasi. Rata-rata untuk hepatitis A ini bisa 15 sampai 30 hari sejak pertama kali. 15 sampai 30 hari. Sejak pertama kali kontak dengan apakah penderita hepatitis A yang lain, ataukah makanan atau alat makan yang terkontaminasi virus hepatitis A ya. Nanti kita lanjut lagi ya, Dok, tentang masa inkubasi ini biar lebih jelas, tapi sepertinya ada yang mencoba bergabung kembali bersama kami. Halo, selamat sore. Selamat sore dengan Bapak atau Ibu. Silahkan dengan pertanyaannya. Mungkin sudah tersambung. Ya, tentang masa inkubasi tadi 15 sampai dengan 30 hari ya. Begitu. Nah, sejak awal terjangkit hingga 15 katakanlah waktu tercepat itu, tidak adakah gejala lain, Dok, yang bisa diketahui? Kalau untuk hepatitis virus itu sebenarnya ada yang disebut dengan flu-like syndrome ya. Jadi seperti flu, meriang. Ya, pertama badan nggak enak, greges-greges gitu ya, lemes gitu. Lalu nanti barulah itu timbul kalau udah terjadi inflamasi hati atau infeksi hati yang luas, baru timbul yang seperti nyeri di perut, bagian kanan atas, kemudian ada yang seperti membenjol yaitu pembesaran hati ya. Kemudian nanti baru ada gangguan peningkatan bilirubin. Nah, yang tidak bisa diolah oleh hati ya, salah satu proses pengolahan bilirubin oleh hati tidak bisa dilakukan dengan sempurna oleh tubuh, sehingga bilirubin itu akan terdeposit di bawah sklera mata yang warna putih itu menjadi kuning. Berarti gitu, yang bilirubin itu yang warnanya kuning itu ya, Dok? Iya, yang warnanya kuning itu. Nah, dia sebetulnya nanti kemudian juga ada yang dibuang ke urin ya. Pada keadaan normal iya, tapi pada keadaan yang hepatitis tadi, bilirubin yang tidak terkonjugasi itu banyak akan dibuang lewat urin, menambah warna kuningnya air kencing itu menjadi coklat seperti teh. Seperti teh, benar-benar pekat seperti teh begitu ya? Seperti teh. Mungkin nanti di slide saya juga ada tampak kelihatan itu. Itu di hari keberapa, Dok, biasanya, Dok?
Ya kalau sudah melewati seminggu atau 2 minggu gitu. Ya. Ada banyak sekali pertanyaan nanti untuk membahas secara lebih tuntas lagi. Anda yang ingin mencoba bergabung kembali bersama kami, silakan kami tunggu di 02745 80800. Kami kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jogja Sehat TVRI ya. Kita akan melanjutkan kembali nih dokter pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah bahas terkait hepatitis ya Mas ya, definisinya dari awal sudah banyak dok. Nah, selain hepatitis A dok, tadi kita kayaknya terlalu banyak membahas hepatitis A, padahal masih ada kan dok hepatitis yang lain. Nah, kemudian faktor resiko lainnya dan pencegahannya itu gimana ya dok? Mungkin sambil saya bantu ya dok. Ya itu sangat menarik ya, seperti kita ketahui bahwa hepatitis yang tidak disebabkan virus tadi banyak ya. Mungkin slide selanjutnya Mas, ke slide ini aja. Jadi yang virus itu hanya sebagian saja dari penyebab hepatitis itu. Ada A, B, C, D, E. Ya. Ada juga virus lain, misalnya adenovirus, juga cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, adenovirus dan lain-lain. Bakteri, parasit juga bisa ya. Nah, lalu yang perlu kita waspadai itu juga ada racun-racun ya yang tidak kita sadari mungkin dari karena kan ada makanan itu yang diawetkan tuh loh Mas dengan tidak legal ya, misalnya ada yang menggunakan formalin, boraks, pewarna, rodamin, tartrazin ya, itu bisa menyebabkan juga hepatitis gitu. Kalau pengawet makanan yang lain selain itu misalnya makanan kemasan atau cepat saji begitu? Ya kalau dia itu mungkin kita juga bisa mengkonsumsi karena itu pastinya sudah dipastikan di bawah apa tuh di syaratnya kadar aman gitu ya. Tapi kalau yang makanan diawetkan misalnya ikan asin atau tahu yang diberi formalin atau bakso yang diberi boraks itu yang memang berbahaya. Mengatakan debat mungkin kita justru menyadarkannya pada para penjual supaya tidak menggunakan pengawet-pengawet makanan yang berbahaya tersebut. Itu masih banyak ya dok yang sampai sekarang? Nah, itu harus dideteksi, mungkin masih ada juga ya. Kemudian juga penggunaan alkohol ya, itu sebaiknya kita hindari. Orang Indonesia mungkin tidak banyak yang mengkonsumsi alkohol, tapi mungkin kan masih ada juga. Jadi harus kita beritahu karena dia berisiko untuk terjadinya alkoholik fatty liver gitu. Mungkin ada kriteria khusus dok untuk yang alkohol itu dikatakan sering itu yang seperti apa dok? Ya ada mungkin lebih dari 2 sloki per hari ya, tapi kalau saya sendiri sebagai muslim tentu seberapa pun kita hindari mengatakan. Kemudian obat-obatan itu paling banyak tuh penurun panas ya, misalnya paracetamol itu juga harus kita gunakan sesuai aturan dari dokter. Misalnya untuk anak-anak maksimal paling banyak itu selang 4 jam, jadi 6 kali pemberian per hari, tidak boleh lebih dari itu sesuai dosis untuk berat badan dan umur anak tersebut. Kan ada kemasan obat itu harus kita baca atau sesuai dengan cara pemberian obat yang diberikan dokter. Nah, padahal itu kebiasaan orang tua sekarang, misalnya ketika panas anaknya demam, paracetamol langsung ke apotek itu tidak masalah ketika sesuai dengan dosis di labelnya itu ya dok ya? Tapi kalau misalnya seorang anak kemudian diminta minum obat sendiri, ibunya dari jarak jauh nelpon tidak diabsen, itu yang bahaya seperti itu karena dia nggak tahu dosisnya seberapa atau mungkin asisten rumah tangga tidak tahu dosisnya seberapa memberikan obatnya, itu yang berbahaya mengatakan. Obat yang lain ada tetapi biasanya misalnya antibiotik, obat antituberkulosis tertentu, tetapi kalau dia kan di bawah pengawasan dokter ya. Jadi kalau ada timbul gejala hepatitis maka memang obat itu dihentikan. Dan banyak lagi ada obat anti kejang, ada obat antidepresan ya, dan depresi ya dan lain-lain. Obat bahkan untuk penurunan kolesterol juga bisa meningkatkan risiko hepatitis tadi. Yang drug induced ya, yang dikarenakan obat-obatan, kemudian atau autoimun. Nah, kemudian kita mungkin bisa lanjut lagi Mas, mungkin ya. Ya ini ya, jadi ini tadi contohnya bahwa pada waktu yang lalu yang di bawah sini virus lain itu kita kan mengenal ada hepatitis akut pada anak yang tidak diketahui sebabnya. Ternyata itu dulu masih mungkin karena adenovirus atau masih mungkin SARS-CoV-2 juga bisa. Atau bahkan efek samping dari vaksin COVID itu menurut suatu penelitian yang dipublikasikan ya. Kemudian juga ada banyak zat ya di sini ya, juga jenis-jenis obat, ada berbagai macam obat termasuk obat kontrasepsi. Jadi tidak semua orang yang minum itu akan mengalami hepatitis, tetapi
meningkatkan risiko untuk terjadi drug-induced hepatitis. Ngatan, Mas. Oke, itu juga saya lihat ada ini dok, suplemen makanan tertentu. Nah, ada jurnal yang mengatakan di suatu daerah dia minum jus pinang loh, pinang itu yang mudah dibuat jus untuk sumber kekuatan lah, untuk suplemen gitu. Tetapi ternyata dia setelah dicek pada hewan coba, pada dosis yang cukup pekat itu dia ternyata hepatotoksik. Nah, jadi harus hepatotoksik itu apa tuh, Dok? Hepatotoksik itu berarti membuat racun bagi hati gitu, buat hepatitis. Ya, jadi merusak hati gitu aja gampangannya. Apakah ada klasifikasi makanan tertentu ya dok, misalnya atau makanan buah yang ada di lingkungan kita sehari-hari yang sama sifatnya dengan ya itu pinang? Ada yang buah takoka itu kan lencak, tapi lencak itu yang bulat-bulat hijau, yang untuk itu sebetulnya mungkin mungkin sama seperti hal-hal yang lain itu ada orang yang peka, ada yang tidak ya. Kalau mungkin dia pada jumlah yang sangat besar dan konsentrasi yang tinggi, dia ternyata juga hepatotoksik. Jadi merusak hati pada hewan coba. Pada hewan coba. Terutama tikus ya. Kemudian aflatoksin itu banyak dijumpai pada kacang yang sudah busuk atau berjamur. Kacang tanah yang sudah berjamur tapi kemudian digoreng lagi. Nah itu mungkin toksidnya. Jadi yang rasa pahit-pahit kacang itu sebenarnya juga tidak harus diseleksi, dibuang. Yang kacang yang sudah berjamur tidak dimasak. Kacang tanah ya. Selama hanya yang berjamur. Kalau misalnya ada beberapa jenis kacang yang misalnya secara natural dia pahit atau bahan-bahan lain kayak misalnya petai jengkol mungkin misalnya yang pahit-pahit itu belum saya temukan. Belum ditemukan ya. Sejauh ini yang kacang. Kalau petai dan jengkol mungkin malah ke arah peningkatan asam urat ya, atau mungkin gangguan ginjal karena ada neuropati urat ya. Nah, yang kita waspada itu yang NAFLD dan NASH itu yaitu non-alcoholic fatty liver. Jadi dia nggak kena virus hepatitis, dia nggak kena zat-zat toksin, tapi dia kena hepatitis. Itu asal muasalnya hanya dari kegemukan dan sindrom metabolik ya. Di sana juga ada yang disebut dengan dislipidemia. Monggo Dr. Iman, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Nah, mungkin ke arah ini apa sih komplikasi dari hepatitis ya? Jadi komplikasi hepatitis khususnya hepatitis B dan C itu bisa mengalami fibrosis di hati, Mas Iman ya, Dr. Iman. Fibrosis itu adalah karena inflamasi yang lama itu menjadi terganti menjadi jaringan parut, jadi mengecil hatinya, sehingga hati itu tidak berfungsi secara normal. Kan dia fungsi hati itu apa aja sih? Dia sebagai penyaring toksin ya, kemudian dia membentuk zat koagulan itu untuk pembekuan darah, dia juga membentuk trombopoietin itu untuk pembentukan trombosit. Jadi orang yang sirosis hati itu akan mudah mengalami perdarahan. Juga hati itu kan membentuk albumin. Nah, kalau hatinya rusak, albumin dalam darah itu rendah, disebut hipoalbuminemia. Nah, kok hipoalbumin akan terjadi apa? Bisa bengkak-bengkak di kaki, di badan juga seperti itu. Albumin itu mungkin bisa dikasih keterangan sedikit? Ya, albumin itu protein. Protein salah satu protein terbesar dalam tubuh yang mencegah plasma darah itu keluar dari pembuluh darah menuju jaringan luar, dan dia albumin banyak fungsinya ya, dan dia protein bisa untuk membentuk antibodi dan lain-lain. Jadi cairannya keluar gitu ya, dokter. Dan juga karena hati yang melesut tadi, mengkerut, itu darah dari sistem pencernaan itu kan melewati namanya sistem porta, lewat hati kemudian ke vena cava, itu pembuluh darah balik ke arah jantung. Nah, kalau ini mengkerut, maka pembuluh darah di saluran pencernaan ini tertahan, jadinya dia akan mengembang di situ, namanya hipertensi porta. Nah, lalu akan menyebabkan apa? Perutnya itu membesar karena adanya ekstravasasi cairan dari dalam pembuluh darah di sekitar saluran cerna menuju rongga perut. Nah, terapinya ketika sudah ada pasien dengan kondisi tersebut seperti apa? Itu biasanya kita terapinya itu ya suportif ya, lebih ke arah suportif. Misalnya kalau ada asites ya, kadang kalau yang tens betul atau besar sekali bisa kita keluarkan dan sebagainya, bisa kalau perlu diberikan transfusi albumin dan lain-lain. Nah, maka kita tuh mencegah supaya jangan sampai terjadi komplikasi seperti itu. Nah, yang lebih berat lagi adalah bahwa hepatitis B dan C yang kronis itu bisa menyebabkan mungkin sebaliknya, Mas. Selain sirosis ini karsinoma hepatoseluler. Apa itu? Ya, karsinoma hepatoseluler itu kanker hati.
Nah, itu dari hepatitis B akut, kemudian menjadi hepatitis B kronik, menjadi sirosis hati, menjadi kanker hati. Itu yang paling kita hindari. Karena orang dengan kanker hati itu ada yang menyampaikan harapan hidupnya hanya 3-6 bulan sejak terdiagnosis dia kena kanker hati itu. Nah, itu paling banyak disebabkan oleh virus hepatitis B dan C. B dan C. Ya. Nah ya, virus hepatitis B dan C ini yang karakteristiknya beda sama hepatitis A tadi. Dia disebarkan melalui blood transmitted dan hubungan seksual. Dan blood transmitted itu apa? Dari penggunaan jarum suntik, tindik, tato, mungkin juga apa ya, bercukur yang tidak steril ya atau apa ya. Kemudian transfusi darah dan juga bisa dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Bercukur yang tidak steril itu misalnya alat cukurnya udah melukai orang yang ada hepatitis B, ya, ada darahnya. Nah, tidak dibersihkan pakai alkohol atau apa, kemudian dipakai untuk cukur ke orang lain, terluka juga. Nah, itulah yang bisa menularkan. Selama alatnya dipakai untuk sendiri, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya di tempat cukur umum itu, maka kita juga harus menganjurkan dilakukan dengan steril ya. Jadi alat yang habis buat nyukur orang ya harus dibersihkan dan mungkin diberi alkohol dan tugas kita sebagai pelanggan mungkin di tempat ini diingatkan dan kita menyaksikan betul-betul kalau itu mungkin baru baru dan sebagainya begitu. Boleh juga ini dokter selain ininya pencegahannya gimana tuh dok supaya tidak mengalami yang B, C hepatitis B dan C. Nah, sebetulnya sejak bayi ya, dari bayi baru lahir itu diberikan vaksin hepatitis B, anti hepatitis B. Itu bayi umur 0 hari, jadi baru lahir itu langsung disuntik vaksin hepatitis B. Itu selalu menjadi rutin di rumah sakit. Baik. Terima kasih sekali Dr. Anna Fauziati dan Dr. M. Nur Imansyah sudah bergabung sama kami, menemani saya di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi masyarakat sehingga kita bisa menghindari adanya hepatitis ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Hendri Saputra berterima kasih Anda telah bersama kami. Selamat sore dan sampai jumpa.